Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan M. Hamzah, CEO Sahamology. Selamat pagi Pak Hamzah, apa kabar? Pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Hamzah sudah meluangkan di Market Buzz IDX Channel. Pak Hamzah, kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup melemah tipis ya 0,15%, dilanda aksi profit taking, tapi kemudian katalis positif yang ada adalah terkait dengan penantian rebalancing indeks MSCI. Apakah Anda melihat perhatian dari pasar modal Indonesia saat ini lebih banyak tertuju pada rebalancing indeks MSCI kah, atau masih akan dilanda aksi profit taking lanjutan nih Pak Hamzah? Kemungkinan besar masih keduanya saling berkaitan ya, karena memang kita lihat di minggu-minggu belakang ini asing keluar cukup masif ya, namun di 2 hari ke belakang sejak pengumuman GDP sih cukup oke ya, tertahan dan sebenarnya di hari perdagangan Selasa kemarin ada kondisi reversal pattern. Jadi menurut saya sih memang masih cukup mix ya, ditambah memang ada potensi rebalancing MSCI yang sebenarnya ini cukup dinantikan ya, karena di beberapa periode yang lalu memang MSCI ini cukup menakutkan ya, karena ada beberapa saham dari Prayogo cukup dipantau sama MSCI ya, seperti itu. Baik. Tapi kalau kita lihat dari pelemahan tipis yang terjadi di penutupan perdagangan kemarin, Pak Hamzah, kalau kita lihat pasar Asia sebetulnya mayoritas menguat, tapi IHSG justru melemah nih. Apakah kemudian menurut Anda katalis positif dari rebalancing index MSCI ini cukup untuk mendongkrak IHSG untuk hijau, atau justru memang masih tentatif begitu ya, atau justru didominasi oleh profit taking? Menurut saya sih again ya masih tentatif, karena kita belum tahu nih seberapa jauh MSCI akan mengambil langkah, karena MSCI sendiri justru sebenarnya sangat tertarik banget berinvestasi di Indonesia, namun mereka saya pernah mendengar pembicaraan mereka juga di sebuah acara, dan MSCI sendiri itu sebenarnya dari sisi fundamental sih Indonesia aman-aman aja, namun memang dari sisi isu-isu negatif yang membuat mereka sedikit ragu. Jadi memang saran saya sih memang masih menanti ya, penantian MSCI ini. Jika emang hasilnya bagus, harusnya sangat bisa mendongkrak IHSG untuk melanjutkan penguatan. Baik, Pak Hamzah, di tengah penantian rebalancing indeks MSCI ya di tanggal 8 Agustus alias besok begitu, saham-saham apa saja sih yang perlu jadi perhatian nih terkait dengan MSCI ini, Pak Hamzah? Oke, menurut saya dari sisi saham Prayogo sendiri ya, yang sangat berpotensi sih dari saham cuan ya. Ya. Dari saham cuan sendiri menurut saya sih masih cukup optimis bisa masuk MSCI, dan selain itu juga ada BRMS yang juga memang masuk radar MSCI small cap ya, namun memang sebenarnya dari sisi fundamental sih belum ada perubahan yang signifikan. Baik. Namun dari sisi transaksi juga cukup baik ya, optimis market cukup baik di saham-saham ini. Baik, untuk cuan dan juga BRMS ini di saham-saham yang boleh menjadi watchlist begitu ya sepanjang penantian rebalancing indeks MSCI ini. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan brand dan juga PTRO, Anda lihat proyeksinya seperti apa sih Pak Hamzah? Untuk brand dan PTRO sendiri ya, saya melihat sih memang tekanan jual di periode kemarin dan reboundnya juga tidak terlalu signifikan. Ya. Mungkin memang beberapa investor juga melihat di saham-saham ini agak sedikit kecil kemungkinan mungkin masuk MSCI ya, terutama brand ya. Namun kalau untuk PTRO juga terlihat trennya juga sudah break support ya, berbeda perilaku ketimbang dari cuan ya, yang reboundnya di 2 hari belakang cukup masif ya. Jadi menurut saya sih memang ya kita belum tahu ya hasilnya apa, karena hasil MSCI ini sangat-sangat surprise banget ya. Terkadang kita optimis hasilnya negatif, mungkin kita bisa negatif malah hasilnya optimis ya. Jadi menurut saya sih memang untuk investor sih lebih baik mungkin wait and see ya, ketimbang berspekulasi tinggi. Baik, untuk brand dan juga PTRO belum ada katalis yang terlalu berarti begitu ya untuk kemudian kita menantikan rebound yang cukup signifikan. Untuk BRMS sendiri, Pak Hamzah tadi di-mention peluangnya cukup besar untuk masuk MSCI. Kalau kita lihat kemarin sendiri ini melesat 11,4% ya. Apakah ini memang betul-betul 11% ini euforia rebalancing MSCI ini, Pak Hamzah? Kemudian untuk entry sudah kemahalan atau masih good deal nih Pak Hamzah kira-kira untuk BRMS?
Oke, kalau kita mesampingkan, MSCI Ya, sebenarnya, BRMS ini masih cukup baik ya ya. untuk kita masuk ya. Karena memang Mhm. kondisinya sekarang, ada sedikit sideways, namun menurut saya sih ketika, BRMS ini bisa break 474 itu cukup menarik untuk dipantau ya. Karena Ya. memang, kalau kalau kondisinya harus breakout ya, karena sudah berada di resisten. Namun didukung dengan, isu MSCI, jadi menurut saya sih memang euforia kemarin purely dari sisi, MSCI sih, ketimbang memang technical thing-nya ya. Baik, di luar MSCI tapi masih ada potensi yang cukup menarik, saat ini masih sideways tapi ada potensi untuk, breakout dan uptrend begitu ya Pak, Ya. Hamzah. Baik, kita juga ingin membahas nih Pak, terkait dengan, GDP kuartal 2 2025 yang tadi juga sempat di-mention ya dirilis, 5,12% secara tahunan oleh BPS, lebih tinggi dari ekspektasi ekonom ya di 4,6 sampai ke 4,8%. Anda melihat sejauh apa sih dampak positifnya ke pasar modal atau justru banyak juga kalangan investor yang masih mempertanyakan realita ataupun hal-hal yang betul-betul apa ya, banyak ekonom yang masih mempertanyakan angka ini betul-betul real di lapangan atau enggak sih begitu? Oke, sebenarnya sih memang secara metodologi ya BPS ini ya cukup valid lah ya. Kita Mhm, mungkin, mhm. hanya berspekulasi lah di luar dalam artian, oh mungkin datanya nggak signifikan dan segala macam. Karena sebenarnya kalau dilihat, memang ada pertumbuhan ya dari sisi manufaktur ya, tumbuh Mhm, hingga mhm. 5%, perdagangan tumbuh hingga 5,37%, konstruksi juga tumbuh hingga 4,98%. Jadi sebenarnya, masih masuk akal ya, cuman memang again ya, kita lihat dari sisi GDP ini akankah bertahan ya, poinnya sih lebih lebih di sana ya, karena memang Mhm. kita tahu, kemarin, di-downgrade, Bu Sri Mulyani pun downgrade kan 4,8 hingga 5 karena ada beberapa problem ya dari sisi Danantara dan segala macam, mengambil, Ya. porsi dividen dan segala macam. Jadi menurut saya sih memang lebih ke, konsistenitasnya ya, apakah Mhm, ini mhm. tetap bertahan di atas 5% ya, karena itu yang menurut saya yang cukup penting ya, ketimbang hanya fluktuasi sesaat ya, Mhm, mhm. karena memang banyak banyak isu lah beredar mungkin, wah ini mungkin karena hanya untuk, perayaan 17 Agustus dan segala macam ya, Oke. itu isu-isu saja ya. Cuman again menurut saya sih yang kita perlu garis bawahi adalah pertumbuhan ini, didukung oleh konsumsi yang naik enggak gitu, Mhm, dan mhm. konsisten naik enggak, dan juga industri industri apa sih yang benar-benar, menopangnya. Jadi menurut saya sih, demikian sih. Baik, terkait dengan, GDP kuartal 2 tadi 5,12%, sah-sah saja, real-real saja begitu, tapi sejauh apa angka ini bisa dipertahankan di kuartal berikutnya Benar. begitu ya. Baik, terkait dengan tadi juga disebutkan, pertumbuhan manufaktur yang cukup positif di 5,6%. Berarti Anda menilai ini cukup, realistis dan sejauh apa juga dampaknya terhadap, sektor-sektor saham di pasar modal nih, Pak Hamzah? Oke, cukup realistis ya, karena memang, sebelum data ini rilis memang IHSG saya juga proyeksikan akan, melemah cukup dalam ya. Karena memang tadi ya ada aksi profit taking dan segala macam, namun setelah data itu rilis ya, market merespon langsung bergerak sideways ya. Mhm, mhm. Ini menurut saya sih juga cukup, respon yang cukup baik ya dari Ya. IHSG melihat, data ini, menjadi optimisme market ya, dan asing pun sebenarnya di 2 hari ke belakang sudah mulai comeback ya, sudah mulai, akumulasi ya kemarin 2 hari lalu 651 bio dan kemarin juga di 500. Jadi menurut saya sih, impact data ini ya cukup baik lah untuk IHSG.